Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musyafa Jundi Syahada dengan NIM K00249092. Baik, di sini saya akan membawakan terkait laporan praktikum anatomi blok 1.2. Ya, dan ada 3 soal. Lanjut ke laporan yang ketiga. Ini, kalau yang tadi itu ekstremitas superior, yang ini inferior. Oke. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi crack di lututnya dan lututnya terasa tidak stabil setelah kejadian. Lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Jelaskan yang A, jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. B, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Yang C, jelaskan anatomi os femur. Baik. Di sini kita akan mulai dari ini. Nah, anatomi penyusun artikulasio genu. Jadi dia disusun oleh 3 artikulasio ya, dan dia morfologinya, dia artikulasionya yang jinglimus. Oke. Nah, di sini ada patella, di sini ada tulang femur, di sini ada tulang tibia. Maka di sini terbentuk 3 artikulasio. Yang pertama adalah artikulasio femoropatellaris. Dia adalah artikulasi dari femur dan patella. Nah, ini kan nempel di sini nih. Ini artikulasio femoropatellaris. Lalu yang kedua ada artikulasio meniscofemoralis. Nah, ini kan meniscus nih. Meniscus dengan femoral, dengan femur, tulang femur. Maka artikulasio meniscofemoralis. Nah, di sini. Lalu ada namanya juga artikulasio meniscotibialis. Kan ini tulang tibia. Makanya dinamakan dengan artikulasio meniscotibialis karena menempelnya di sini seperti itu. Ini untuk penyusun dari artikulasio genu. Lalu next, lanjut untuk ligamen-ligamen yang memperkuat dari artikulasio genu itu sendiri. Ada ligamentum collateral medial, atau disebutnya juga di sini namanya ligamentum collateral tibial. Nih, collateral tibial nih, yang bagian sini nih. Dia bagiannya kan lebih medial ya, karena kan ini si fibula itu pasti posisinya lebih lateral. Nah, ini namanya tibial collateral ligamentum collateral tibial. Nah, kan bagian medial ya. Lalu yang di bagian lateral, ini namanya fibula, ligamentum collateral fibular. Nih, di sini di bagian kanan. Nah, lalu ada juga ini kan dari anterior, dari depan. Kalau dari belakang seperti ini kan. Nah, kalau dari anterior kelihatan nih ada namanya ligamentum cruciatum anterior. Nah, yang ini nih, yang dari bagian depan kelihatan. Kalau yang posterior kan di belakangnya. Nanti dibalik, kalau kita lihat dari posterior, makanya kelihatan di depan kan yang si posterior ini. Ini ada ACL sama PCL itu ya. Yang crack itu si ACL PCL ini dia sobek. Nah, lalu ada juga ligamentum patella nih. Nah, ligamentum patella yang dia koneknya patellanya, yang menutupi patellanya ini. Lalu ada namanya ligamentum transversum genu. Nih, ligamentum transversum genu, yang ini transverse ligament of knee ini. Nah, ini. Yang ini dia ligamentum transversum genu. Oke. Jadi itu ada 6 ligamentum yang memperkuat seperti itu. Lalu next. Nah, kita di poin yang terakhir yaitu tentang anatomi dari tulang os femur ini. Nah, os femur itu dia terdiri dari banyak sekali bangunan khusus ya. Dibagi jadi 3. Ada bagian epiphysis proximal, ada bagian diaphysis, dan ada bagian epiphysis distal, yang atas, tengah, dan bawah. Nah, oke. Kita mulai dari epiphysis proximal. Di epiphysis proximal ini bisa kita lihat ada namanya caput ossis femoris. Nih, caput femoris. Dia bagian kepalanya os femur yang akan bersendi dengan acetabulum menjadi artikulasio coxae. Nih. Lalu ada namanya fovea capitis femoris. Nih, fovea capitis femoris. Dia adalah tempat perlekatannya ligamentum teres capitis femoris. Ini melekat di sininya. Lalu ada namanya column ossis femoris. Nih, column femoris. Nah, ini lehernya ini. Dia sebagai leher dari os femur. Lalu ada namanya trochanter mayor. Nih, trochanter mayor ini. Nah, dia terdapat di sebelah lateral
untuk pelekatan oleh musculus gluteus medius, musculus gluteus minimus, dan musculus piriformis. Lalu ada namanya trochanter minor. Kalau ada yang mayor pasti ada yang minor juga. Ya nggak pasti sih, tapi ini ada mayor, minor. Nah, yang minor ini yang lebih kecil ini, dia di sebelah medial lebih tengah, dilekati oleh musculus liopsoas ya, lipsos gitu. Lalu ada namanya linea intertrochanterica nih. Ada linea, ada garis ini menghubungkan dua trochanter ini. Nah, dia adalah ya garis aja yang menghubungkan dari trochanter mayor ini ke trochanter minor. Lalu ada namanya crista. Mana di sini gambar cristanya ya, peninggiannya. Nah, ada juga crista nih. Nah, crista intertrochanterica. Nah, dia peninggian kasar, namanya crista, peninggian kasar di belakang yang menghubungkan antara trochanter mayor sama minor. Nih, menghubungkan trochanter mayor sama minor gitu. Nah, dilekati oleh musculus quadratus femoris. Kalau ada namanya tuberculum quadratum nih, tuberculum quadratum. Nah, tuberculum quadratum ini penonjolan halus, namanya juga tuberculum, dilekati oleh musculus gemellus inferior. Lalu ada namanya fossa trochanteria. Fossa trochanteria ini, nih, fossa trochanteria ini, dia dataran yang akan dilekati oleh musculus gemellus superior dan musculus obturatorius internus. Nah, nih fossanya. Nih, ya. Lalu kita ke bagian diaphysis. Nah, ada namanya linea aspera. Mana? Linea aspera. Ini segini ya. Linea aspera. Ada yang bagian lateral dan medial. Nah, dia adalah garis yang dibentuk oleh labium lateral, labium medial, oleh musculus abductor dan musculus femoris caput brevis. Jadi kan mereka kan muskulusnya nempel di sini, maka terbentuklah linea ini. Gitu. Nah, lalu ada namanya tuberositas glutea nih, tuberositas glutea. Nah, dia akan dilekati oleh musculus gluteus maximus. Lalu ada namanya linea pectinea. Nih, linea pectinea, ada garisnya ini. Nah, linea pectinea ini dia akan dilekati oleh musculus pectineus. Lalu ada namanya ada facies. Oke. Ini corpus femorisnya. Facies femoralis. Nih. Mana ya? Ada di gambar sini. Oke, lalu di bagian epifisisnya ada namanya condylus lateral et medial nih. Condylus lateral, ini condylus medial. Nah, condylus lateral itu tonjolan bulat di sebelah belakang. Nih, lateral, yang ini medial kan tonjolannya dari dua ini. Condylus lateral, condylus medial nih, condylus lateral medial. Nah, dia akan dilekati oleh meniskus medial. Dia akan bertemu, condylus medial lateral itu dia akan bertemu dengan meniskus medial lateral juga. Condylus akan bertemu dengan meniskus yang di bawahnya itu. Nah, maka mereka akan membentuk articulatio meniscofemoralis gitu. Articulatio meniscofemoralis. Nah, lalu ada namanya fossa mana nih, fossa. Fossa interthoracentica. Nah, dia akan dataran berbentuk cekungan di antara condylus lateral dan ini, fossa intercondylaris nih. Nah, dia berbentuk cekungan di antara condylus lateral medial nih, ya kan? Condylus lateral medial di antaranya. Lalu ada juga namanya facies lateral ossis femus nih, facies lateral. Nih, facies lateral. Nah, dia akan bersendiri dengan facies articular patella menjadi articulatio femoropatelaris gitu. Oke. Lalu sudah habis ya. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin banyak kurangnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.